Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 9 mata kuliah Peradilan Indonesia, kami akan mempresentasikan materi kami tentang Mahkamah Konstitusi, yang mana kami beranggotakan 2 orang, yaitu saya sendiri Anissa Wayuni Fitri dan rekan saya Davira Francisca, dengan dosen pengampu kami yaitu Ibu Syahdatul Makfirah MH. Baiklah, materi pertama akan saya bacakan, yaitu pertama, sejarah Mahkamah Konstitusi. Sejarah berdirinya lembaga Mahkamah Konstitusi diawali dengan diadopsinya ide MK dalam amandemen konstitusi yang dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR pada tahun 2001. Sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan pasal 24 ayat 2, pasal 24C, dan pasal 7B Undang-Undang Dasar 1945 hasil perubahan ketiga yang disahkan pada 9 November 2001. Ide pembentukan MK merupakan salah satu perkembangan pemikiran hukum dan kenegaraan modern yang muncul di abad ke-20. Setelah disahkannya perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945, maka dalam rangka menunggu pembentukan MK, MPR menetapkan Mahkamah Agung menjalankan fungsi MK untuk sementara sebagaimana diatur dalam pasal 3 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 hasil perubahan keempat. DPR dan pemerintah kemudian membuat rancangan undang-undang mengenai Mahkamah Konstitusi. Setelah melalui pembahasan mendalam, DPR dan pemerintah menyetujui secara bersama Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi pada 13 Agustus 2003 dan disahkan oleh Presiden pada hari itu dengan lembaran negara nomor 98 dan tambahan lembaran negara nomor 4316. 2 hari kemudian, pada tanggal 15 Agustus 2003, Presiden melalui keputusan Presiden nomor 1147 tahun 2003, Hakim Konstitusi untuk pertama kalinya yang dilanjutkan dengan pengucapan sumpah jabatan para Hakim Konstitusi di Istana Negara pada tanggal 16 Agustus 2003. Lembaran perjalanan MK selanjutnya adalah pelimpahan perkara dari MA ke MK pada tanggal 15 Oktober 2003 yang menandai mulai beroperasinya kegiatan MK sebagai salah satu cabang kekuasaan kehakiman menurut ketentuan Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, dasar hukum Mahkamah Konstitusi. Dasar hukum Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. 1. Pasal 7A, 7B, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 24, Pasal 24C, dan Pasal 25 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman atau Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 1970 Nomor 74. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2951 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 dengan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 147. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3879. Sedangkan kedudukan Mahkamah Konstitusi berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
Pasal 2 kedudukan Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Baiklah, itulah materi pertama yang saya bacakan. Selanjutnya materi kedua akan dibacakan oleh rekan saya, Devira Francisca. Kepada Devira Francisca dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devira Francisca akan melanjutkan materi yang telah dibacakan rekan saya tadi, yaitu mengenai susunan Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 4 bagian susunan. Yang pertama, Mahkamah Konstitusi mempunyai 9 orang anggota, hakim konstitusi yang ditetapkan dengan keputusan presiden. Yang kedua, susunan Mahkamah Konstitusi terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota, dan 7 orang anggota hakim konstitusi. Yang ketiga, ketua dan wakil ketua dipilih dan oleh hakim konstitusi untuk masa jabatan 3 tahun. Yang keempat, sebelum ketua dan wakil ketua Mahkamah Konstitusi terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat 3, rapat pemilihan ketua dan wakil ketua Mahkamah Konstitusi dipimpin oleh hakim konstitusi yang tertua usianya. Yang kelima, ketentuan mengenai tata cara pemilihan ketua dan wakil ketua sebagaimana dimaksud pada ayat 3 diatur lebih lanjut oleh Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya, kompetensi Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi adalah suatu lembaga peradilan sebagai cabang kekuasaan yudikatif yang mengadili perkara-perkara ketentuan yang menjadi kewenangannya berdasarkan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang ditegaskan kembali dalam pasal 10 ayat 1 huruf A sampai dengan D Undang-Undang 24 tahun 2003, kewenangannya Mahkamah Konstitusi adalah menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945, memutuskan pembubaran partai politik, dan memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Selain itu, berdasarkan pasal 7 ayat 1 sampai dengan 5 dan pasal 24C ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang ditegaskan lagi oleh pasal 10 ayat 2 Undang-Undang 24 tahun 2003, kewajiban Mahkamah Konstitusi adalah memberikan keputusan atas pendapat DPR bahwa presiden dan atau wakil presiden telah melakukan pelanggaran hukum atau perbuatan tercela atau tidak memenuhi syarat sebagai presiden atau wakil presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.